Alright. Nah, oke. Sekarang yang pertama, sentence completion. Nah, di sentence completion di sini teman-teman berarti teman-teman kalau perhatikan ada titik-titik di tengah nih. Nah, kalau misalnya ada titik-titik di tengah kayak gini, berarti yang harus teman-teman cek pertama kali adalah sebuah kata kerjanya. Di soal ini sudah ada kata kerjanya apa belum? Oh, ada. Mana? Nih, is. Nah, is ini merupakan sebuah kata kerja asli. Sehingga kita tidak memerlukan kata kerja asli lagi dalam soal ini. Tapi boleh nggak kalau misalnya kita nambah sebuah kata kerja di dalam soal? Enggak kayak gini. Boleh nggak kita nambah lagi? Boleh, tapi wajib juga nambahin conjunction. Selama tidak ada conjunction, maka teman-teman tidak boleh menambah sebuah verb. Oke, perhatikan di sini, teman-teman. Kalau misalnya di sini kata kerjanya cuma satu, berarti kita butuh conjunction apa enggak tuh? Jawabannya tidak. Nah, karena tidak, maka di sini delta gugur. Kenapa? Karena delta di sini memiliki kata because, dan because itu merupakan sebuah conjunction. Ingat kata saya tadi, kalau misalnya teman-teman nambah conjunction, otomatis di soal ini wajib nambah satu lagi kata kerja. Dan di soal tidak ada kata kerja lagi selain kata is. Bagaimana dengan kata use by yang ada di sini? Nah, use by ini teman-teman adalah sebuah verb 3 yang muncul tiba-tiba, berarti dia itu bukan kata kerja asli, tapi dia merupakan sebuah kata kerja yang palsu dan fungsinya sebagai adjektif. Kok bisa dia sebagai adjektif? Dikarenakan used by ini adalah hasil reducing dalam adjective clause, sehingga dia berfungsi sebagai adjektif gitu ya. Jadi di sini adjektif. Nah, yang kedua yang akan gugur juga adalah si Charlie. Kenapa? Kasusnya sama dengan yang delta. Dia memiliki conjunction, dan kalau kita tambahin conjunction di soal ini, maka itu akan membuat soal ini kekurangan kata kerja. Gitu ya. Oke, terus selanjutnya di sini tersisa alpha dan bravo nih. Nah, yang alpha the source of, dan yang kedua a source of. Nah, perhatikan di sini bravo di sini teman-teman harus hati-hati. As ini teman-teman bisa saja as ini merupakan sebuah conjunction. Nah, yang kedua dia bisa saja preposisi. Tapi yang manapun itu akan tetap salah. Kenapa? Perhatikan. Source itu adalah sebuah kata benda yang bisa dihitung. Artinya dia itu bisa membutuhkan determiner atau penambahan s ataupun is di belakangnya. Source itu sumber ya, bukan sumber sumber informasi, 3 sumber informasi, 2 sumber informasi, atau berapapun sumber informasi. Artinya dia bisa dihitung. Nah, kalau bisa dihitung harusnya di sini ada determiner ya, ada determiner atau kayak ada artikel gitu. Nah, baru tuh benar. Nah, kalau nggak ada artikel harusnya di sini ada penambahan s ataupun is. Nah, selama itu tidak ada maka bravo itu akan gugur ya. Berarti jawabannya mana? Jawabannya ada di alpha. Kenapa? Karena source ini benda yang bisa dihitung dan di depannya sudah ada determiner the, sehingga dia sudah aman banget. Jadi, the Ponderosa Pine is the resource of the most of timber use bla 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 kayak gitu ya. Jadi kita aslinya tidak perlu membaca semua soal karena itu akan menghabiskan banyak waktu guys gitu ya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, silahkan dicek di nomor 2 kira-kira apa jawabannya. Pagi guys. Hai Umi. Safely, makasih bang udah live setiap hari saya tonton buat tes BUMN. Alhamdulillah nilainya puas banget. Alhamdulillah. Keren. Oke, semangat. Keren tuh udah. Kalau udah masuk BUMN itu anggaplah kayak kelar deh gitu. Hidup kita itu udah kayak tenang gitu loh guys. Oke, dan yang lain semoga aja cepat nyusul ya. Kalau yang nggak minat ke BUMN, semoga dapat kerja atau dapat walaupun nggak dari kerja ya, dapat rezeki yang cukup lah memenuhi kebutuhan kita. Gitu. Oke, next one nomor 2. Kira-kira jawabannya apa nih? Gitu. Nomor 2. Kira-kira jawabannya apa? Perhatikan di sini teman-teman, titik-titik juga berada di tengah. Maka yang harus dicek adalah kata kerjanya. Ada nggak kata kerjanya? Oh ada, mana? Took up di sini berarti ini verb yang pertama ya, verbnya. Terus di sini ada conjunction that. Ingat kalau di dalam sebuah soal ada verb
plus conjunction kayak gini, maka pasti di soal tersebut akan ada 2 verb tuh. Nah, mana satu lagi verbnya? Kita cari. Oh, ada di sini, ada di are. Oke, fix ya. Berarti soal ini sudah aman banget dari sisi kata kerja plus conjunction. Kenapa ini harus dicari duluan? Karena soal dengan titik-titik di tengah mostly dia itu bermasalah pada tataran kata kerja ataupun dengan conjunctionnya. Kayak gitu ya. Terus yang kedua di sini teman-teman kira-kira tambahkan smaller apa so small, apa a small as. Nah, perhatikan. Yang delta ini akan gugur duluan. Kenapa? Karena kalau teman-teman tulis a small as berarti di sini harus muncul sebuah noun lagi. Contohnya, my car is as small as yours. Mobil saya sekecil mobil kamu. Jadi yours itu sebagai pronoun atau sebagai kata bendanya. Oke, jadi setelah as small as atau as titik-titik adjektif, as titik-titiknya itu akan berisi sebuah kata benda. Itu yang akan menyebabkan dia gugur duluan. Loh, kenapa? Karena di soal ini tidak tersedia kata benda. Itu masalahnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini teman-teman perhatikan di dalam TOEFL itu nanti teman-teman kalau misalnya ketemu dengan adjektif terus ketemu dengan adjektif dan di depannya diawali oleh so, maka di belakang ini tidak boleh muncul to, tapi dia munculnya adalah that. Nah, so small bla 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 that bla 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 kayak gitu. Sehingga kalau di sini pasangannya bukan that malah to, harusnya itu salah. Harusnya apa? Harusnya C ini diganti menjadi to. Too small ya, too small to put on desktop bla 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 kayak gitu. Itu baru tuh boleh. Nah, karena itu tidak terjadi maka Charlie juga gugur. Bagaimana dengan kata smaller than? Nah, smaller than itu sama guys. Kalau smaller than berarti setelah kata than ini akan muncul sebuah noun lagi tuh. Misalnya my car is smaller than your car, atau misalnya my house is larger than your house kayak gitu ya. Jadi harus butuh noun lagi nih di sini. Maka yang akan jadi jawaban adalah si alpha. Kenapa? Small enough. Kenapa enggak enough small? Nah, ini small itu adalah sebuah adjektif. Sementara enough ini adalah adverb. Ya. Nah, adverb itu biasanya muncul sebelum kata sifat. Nah, tapi khusus kata enough itu selalu muncul di belakang adjektif. Dan setelah enough ini, dia itu akan selalu berpasangan dengan to. Misalnya, my car is big enough to provide you bla bla bla. My house is small enough to bla bla bla. Jadi setelah enough itu akan muncul to. Nah, jadi jawabannya alpha. Kalau mau ringkasnya bisa kayak gini. Titik-titik di sini ada adjektif, terus di belakangnya ada to. Maka teman-teman cek, oh kayaknya di sini akan ketemu enough nanti, karena enough itu pasangannya dengan to. Udah kelar tuh. Walaupun teman-teman nggak tahu kenapa Bravo, Charlie, Delta salah. Tuh, kan ini kalau misalnya dalam real test nih ya. Nah, kalau dalam real test itu berarti kita harus gerak cepat tuh tanpa mikirin ini kenapa salah, ini kenapa salah. Yang penting teman-teman udah yakin alpha kenapa benar, itu teman-teman udah lanjut aja tuh. Kayak gitu. Tinggal lihat aja Bravo, Charlie, Delta kayaknya salah, udah tinggalin dah. Kayak gitu ya. Itu kalau di real test. Tapi kalau lagi belajar kayak gini, usahakan kalau jawabannya alpha, teman-teman wajib tahu tuh kenapa alpha benar, Bravo, Charlie, Delta kenapa salah gitu. Ya. Next one, nomor 3. Kira-kira jawabannya apa nih? Nomor 3. Silahkan dicek nomor 3. Oke, small enough. That's cool. Bravo. Rata-rata jawab Bravo. Kenapa jawab Bravo, teman-teman? Nomor 3. Kenapa jawab Bravo? Kenapa jawab Bravo? Kenapa enggak Alpha? Kenapa enggak Delta? Gitu. Oke, kita jawab ya. Yang pertama, muncul titik-titik. Nah, di sini teman-teman ada 2 yang akan mengikuti kata what ya. Yang pertama, kalau misalnya kita ikuti alur cara jawab, pertama cek kata kerjanya. Oke, yang pertama di sini ada kata is.
Itu kata kerja pertama. Yang kedua, karena di sini ada sebuah conjunction, berarti kembali ke yang tadi, verb conjunction baru muncul verb. Berarti di sini akan muncul sebuah verb nih, teman-teman. Nah, tentunya karena ini what, maka ada dua opsi tuh. Yang pertama, opsi pertama nih, tak tulis di mana ya? Opsi pertama di sini akan muncul langsung to bla bla bla, what to do. Misalnya what to do bla bla bla. Contoh yang pertama. Opsi kedua bisa saja dia akan muncul sebuah subjek lagi plus verbnya kayak gitu. Nah, bisa cari yang ini. Nah, ada nggak yang tuh? Nggak ada tuh yang tuh. Maka kemungkinan besar opsi yang kedua nih, subjek plus verb. Maka semua opsi yang bukan subjek dan verb akan gugur. Yang mana? Yang pertama akan gugur duluan adalah si alpha. Kenapa? Karena kalau setelah what atau conjunction dari adjective clause atau noun clause kayak gini, maka teman-teman kalau letakkan do kayak gini, ini kan auxiliary atau dibaca auxiliary, itu akan menjadi sebuah pertanyaan, what do you do? Itu jadi pertanyaan, maka di belakang harus ada tanda tanya nih di sini nih. Itu yang membuat dia salah. Yang kedua yang akan salah adalah si delta nih. Kenapa si delta salah? Perhatikan. As di sini merupakan sebuah conjunction dan what itu juga conjunction. Jadi itu boros nanti kalau conjunction bareng dengan conjunction lainnya. Kecuali udah dipisah nih agak jauh boleh tuh, enggak masalah ya. Jadi harusnya tidak perlu tambahkan us di sini. Nah, bagaimana dengan Charlie? Charlie ini juga akan gugur. Kenapa? Alasannya perhatikan. They are needed, what they are needed. Kenapa? Apa yang mereka dibutuhkan. Nah, di sini faktor utama adalah needed itu tidak punya objek, sementara to know yang ada di sini ini teman-teman adalah sebuah objek. Loh kok bisa kata kerja sebagai objek? Ini kita sebut dengan objek yang terbentuk dari to infinitive. Masih ingat? To infinitive itu punya dua fungsi. Yang pertama sebagai adverb, yang kedua dia berfungsi sebagai noun. Karena bisa jadi noun, berfungsi sebagai noun, dia bisa dijadikan subjek dan dia pun juga bisa dijadikan objek. Contohnya seperti ini. Nah, kalau dalam kasus yang yang Charlie, di sini kan dalam bentuk pasif. Pasif itu tidak punya objek, makanya tidak mungkin muncul to know. Yang bisa mana? Yang bisa itu Bravo. They need to know. Jadi they subject, need-nya kata kerja, to know itu sebagai objek tuh ke belakang. Kayak gitu ya. Jadi ini yang kita sebut dengan adjective clause. Ini noun clause ini, learn what bla 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 bla. Nah, ini materinya noun clause. Ya, ini noun clause, guys. Lo kok tahu noun clause gini? Conjunction noun clause itu adalah 5W, 1H dan antek-anteknya tuh. Jadi kayak what, why dan yang lainnya. Nah, biasanya untuk mengenali bahwa itu noun clause, teman-teman cek di depannya ada sebuah kata apa tuh? Kata kerja nih biasanya. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan 5W 1H dan di depannya ada sebuah kata kerja, itu maka itu noun clause. Contohnya kayak gini. I know what you want. I know what you want. Sebelum kata what akan muncul kata know. Kenapa? Karena itu noun clause. Dalam bahasa Indonesia, noun clause itu, teman-teman, itu adalah sebuah pernyataan yang mirip pertanyaan. Ingat, noun clause itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah pernyataan yang mirip dengan pertanyaan. Contoh, aku tahu siapa kamu. Kata-kata siapa kamu itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pernyataan. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak gini, I know who you are. Aku tahu siapa kamu. Itu berarti noun clause. Ya, fix ya. Itu namanya noun clause. Kalau mau belajar lebih kayak gini, teman-teman bisa belajar di kelas ya. Oke, next one, nomor 4. Oke, nomor 4 kira-kira jawabannya apa? Sentence completion. Let's go, nomor 4. Jadi tetap ya cara mengerjakannya kayak yang tadi tuh. Kata kerjanya ada nggak? Oh ada. Mana nih kata kerjanya? Kata kerjanya adalah kata make. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan kata make dalam TOEFL, maka make itu punya 3 pola. Yang pertama, make itu diikuti objek plus adjective. Yang kedua, dia itu bisa diikuti objek plus verb 1. Yang ketiga, dia diikuti objek plus verb 3 tuh.
gitu ya. Ini kita sebut dengan causative form ya. Ini materinya causative form. Nah, dia nanti teman-teman akan ketemu tuh dengan yang namanya make. Nah, contohnya misalnya yang adjektif, I will make you happy. Jadi setelah you muncul happy. Yang kedua, yang contoh dengan verb 1, I will make you cry. I will make you misalnya go. I will make you go, aku akan membuat kamu pergi. Atau yang lainnya. Kalau yang verb 3, misalnya I make my paper type. Aku menyuruh makalahku diketik gitu. Jadi kalau make bersama dengan verb 3 itu nanti akan jadi makna menyuruh. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, maka dari sini kita paham bahwa di sini teman-teman yang bisa teman-teman pakai adalah ini yang pertama objek plus adjektif. Ada nggak objek plus adjektif? Ada, mana delta nih. Kenapa? Ini sebagai objek, ini adjektifnya. Aman ya. Kenapa kita nggak ambil yang Charlie aja? Kenapa nggak itu make it a useful? Nah, perhatikan kalau di sini ditambahkan artikel, berarti di belakang useful ini akan selalu muncul sebuah noun, guys. Dan di sini nggak ada noun tuh, makanya dia yang membuatnya salah. Gitu. Terus yang kedua, kenapa kita nggak ngambil bravo? Kan di sini boleh aja muncul sebuah objek, habis itu muncul sebuah verb, boleh, tapi verbnya harus verb 1 murni atau kita sebut dengan BI, bare infinitive, tanpa adanya tambahan apapun. Nih, ini kan ditambahkan S, makanya itu yang membuatnya salah. Lah, kenapa nggak ngambil alfa? Kalau alfa ini bukan pola ini, tapi dia malah jadi sebuah kalimat nih, kalimat. Dan max itu tidak bisa diikuti kalimat, gitu ya. Jadi jawabannya adalah si delta. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Sebelum kita masuk ke nomor 5 nih. Oke, sana. Jawabannya D. Yes, jawabannya D yang tadi. Bagaimana dengan yang ini? Nomor 5. Kira-kira jawabannya apa nih? Nomor 5, jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke. Alpha. Kenapa alfa? Perhatikan ya. Kalau ada soal kayak nomor 5, ada titik-titik di awal, tapi di belakang nggak ada koma, maka di sini yang hilang itu pasti subjek. Nah, namun hati-hati, kadang subjek doang yang hilang, kadang dia itu yang hilang juga dengan verbnya. Bisa 2 tuh, bisa 1, bisa 2. Maka ceklah soal nomor 5 punya kata kerja apa enggak? Oh enggak nih, enggak punya kata kerja. Nah, bagaimana dengan while? Bukankah while itu adalah conjunction? Hati-hati, while itu bisa 2. Dia itu bisa preposisi, yang kedua dia bisa conjunction. Gimana cara bedainnya? Cek kata-kata setelah while itu, kalau dia sebagai preposisi maka dia diikuti noun, kalau dia conjunction maka dia diikuti oleh verb. Lihat, setelah while ini ada verbnya nggak ada, malah dia itu still quiet young, ya still quiet young, while dia quiet young itu adalah sebuah keterangan atau adverb. Kenapa di situ bukan noun ya? Kenapa di situ bukan noun? Karena ini sebenarnya hasil hasil embellishment dalam adverbial clause, sehingga dia berfungsi sebagai adverb. Apakah dia tetap sebagai conjunction? Kalau dibilang iya juga salah, kalau dibilang enggak juga salah. Jadi dia itu bisa dibilang semi conjunction. Dan itu enggak ngaruh pada verb. Sehingga soal nomor 5 ini hanya kekurangan subjek dan verb. Karena dia enggak punya verb nih. Maka teman-teman cari opsi yang ada subjeknya dan verbnya. Maka semua opsi yang tidak ada subjek verb akan gugur. Yang mana? Delta nih gugur duluan. Kenapa? For famous scientist to achieve itu to infinitive. Dan to infinitive itu tidak bisa disebut kata kerja asli, dia namanya kata kerja palsu atau verb palsu. Gugur ya. Yang kedua, di sini yang akan gugur adalah Charlie. Kenapa? Ingat soal ini belum memiliki kata kerja, jadi kita tidak membutuhkan conjunction yang di sini. Ya, fix ya, gugur juga dia ya. Begitupun juga dengan Bravo, kita di sini tambahin that itu conjunction. Kalau teman-teman nambah sebuah conjunction dalam sebuah kalimat, maka konsekuensinya teman-teman wajib punya 2 verb. Sementara di soal 1 pun kita belum punya. Maka yang akan jadi jawaban si alpha tuh. Kenapa? Karena most famous scientist jamak ya. Achieve di sini most famous scientist-nya sebagai subjek, achieve-nya sebagai sebuah verb. Maka
pas lah untuk nomor 5 ini dicarikan subjek dan verb. That's the point guys. So, sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ada kita lanjut ke nomor 6. Butuh subjek dan verb. Yes, ini masih tarafan easy question. Jadi ini sampai nomor 8 kayaknya masih easy question. Jadi teman-teman siap-siap aja. Nah ini cuma pemanasan doang. Dan di TOEFL memang kayak gitu guys. Jadi 1 sampai 6 sampai 7 itu masih pemanasan. Baru 8, 10 ke atas itu udah yang agak-agak membuat kita gerah gitu. Oke, nomor 6 kira-kira apa nih? Nomor 6. Oke, kira-kira apa tuh? Lihat, ada titik-titik di tengah nih. Nah, dia diapit oleh 2 koma. Ini koma pertama, ini koma kedua. Nah, kalau ada titik-titik di antara 2 koma, maka koma ini bisa berisi 2. Yang pertama dia koma apositif. Ya. Yang kedua dia koma adjective clause. Ya. Nah, kalau koma apositif itu di tengah-tengahnya cuma isi noun atau noun phrase. Sementara kalau dia koma adjective clause maka dia isinya conjunction plus verbnya pasti ya. Subjek itu kondisional, bisa ada bisa enggak. Nah, oke. Next one kita lihat di sini kata kerjanya udah ada belum? Oh, ada setelah kata grow. Setelah koma yaitu grow itu kata kerjanya. Maka teman-teman itu dipaksa untuk nambah conjunction atau nambah kata kerja. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman hanya menambahkan cari conjunction plus kata kerja. Kalau misalnya ini kita milih yang alpha, ini conjunction doang guys, gak ada kata kerjanya. Loh bagaimana dengan covered? Covered kalau sendirian kayak gini, ini namanya verb palsu. Ya. Baru kalau di depannya teman-teman tambahkan misalnya be atau is am are was were, baru dia tuh jadi asli tuh nanti. Nah, maka tetap nih di sini butuh conjunction dan butuh verb tuh. Mana yang kira-kira memungkinkan? Kalau yang Charlie jelas gugur. Kenapa? Karena dia kebalik. Ya, dia kebalik. Dan lagi pula kalau misalnya when are itu teman-teman wajib di sini hukumnya tambahin subjek dulu, baru when. Misalnya when Adi atau misalnya when my parents are bla 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 bla. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, di sini kalau teman-teman cuma tambahkan which doang, maka yang ada di konsekuensi adalah cover yang di belakang itu akan tetap jadi verb palsu. Sementara dalam adjective clause kita butuh conjunction dan verb asli di situ, verb asli ya. Maka tidak memungkinkan kalau kita cuma menambahkan itu. Gimana caranya? Teman-teman tambahkan yang bravo, which are. Jadi di sini nih, which are. Oke, di sini perhatikan which are. Jadi are ini nanti akan bersinergi dengan kata covered atau bersatu dengan kata covered. Bagaimana dengan densely? Densely ini hanyalah adverb, bisa dianggap ada, bisa juga enggak. Gitu ya. Sehingga ini kita sebut dengan materi adjective clause dalam bentuk pasif. Ya. Jadi jawabannya sih bravo guys. Sampai sini ada pertanyaan, Kak, ilmunya kalau TBI ku cuma dapat 500 Kak. Oke Kak, ilmunya walau TBI ku dapat. Oh itu tinggi guys, 540 itu tinggi udah. Itu bukan cuma nggak tinggi, itu tinggi. Betapa sulitnya tuh mau mencapai 500. Jadi TOEFL itu yang sulit guys. Ketika teman-teman itu udah nyampe ke nilai 450 atau 70 ke atas tapi belum nyampe 500. Itu yang mau naik dari 480 sampai ke anggaplah 550 itu lama banget guys. Cara mempercepatnya adalah sering-sering aja ngikutin soal pembahasan kayak gini, entah di TikTok atau di platform lain atau di kelas misalnya, itu bagus ya. Covered itu artinya apa? Covered itu artinya apa? Ditutupi atau dibungkus gitu aja. Ya, mango trees bla 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 which are densely covered with glossy leaves gitu. Jadi glossy leaf itu kayak daun-daun yang berkilauan gitu, yang covered ditutupi oleh atau tercover oleh gitu. Ya, ditutupi dengan kayak gitu. Ya. Kayak verb palsu, bisa noun, bisa adjektif. Yes, gitu. Jadi kalau coverednya sendirian itu verb palsu, tapi karena kita sudah tambahkan are di depannya, maka dia menjadi verb asli, utuh kembali dia tuh. Gitu.
Apositif artinya apa? Apositif itu artinya sebuah koma tambahan atau keterangan tambahan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang belum paham maksudnya apa. Contoh, teman-teman Indonesia itu semuanya kan tahu siapa nih namanya Soekarno misalnya nih. Misalnya kita bilang Soekarno is very cool misalnya kayak gitu. Semua orang tahu Soekarno siapa. Soekarno itu presiden kita gitu kan. Maka kalau teman-teman ucapkan kalimat ini pada orang luar negeri, misalnya Australia atau Amerika gitu, maka teman-teman akan bilang tuh Soekarno is very cool. Orang di situ akan bingung, siapa makhluk yang namanya Soekarno ini gitu kan. Nah, untuk itu teman-teman butuh penjelasan tambahan. Dengan cara apa? Nambahin apositif. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Soekarno, the first president of Indonesia, is very cool. Kira-kira orang Australia bingung nggak? Enggak. Kenapa? Karena Soekarno ini udah jelas sih dia itu siapa. Dia itu presiden pertama. Oke, makanya mereka nggak bingung. Jadi apositif itu adalah koma tambahan atau keterangan tambahan yang diperuntukkan untuk si subjek. Kayak gitu guys. Oke, next one. Nomor 7. Kira-kira apa nih jawabannya? Nomor 7. Nah, siapa nih nge-WA? Sini. Oke, next one. Nomor 7 kira-kira jawabannya apa? Baru juga tadi dibicarakan tentang masalah apositif. Inilah contohnya nomor 7. Itu adalah apositif guys. Nah, jadi kalau apositif bisa saja subjeknya yang dihilangkan bisa apositifnya. Nah, perhatikan ada 2 koma di sini ya. Ada 2 koma, satu di sini dan satunya di sini. Nah, baru tuh muncul verb di sini. Nah, maka ini jelas koma apositif karena di antara mereka tidak ada subjek dan verbnya kan. Kalau ada subjek dan verbnya atau ada konjungsinya itu namanya koma adjective clause. Itu yang membedakan koma apositif dan koma adjective clause. Nah, artinya kalau di sini ada apositif kayak gini berbentuk sebuah noun, maka di sini pasti isinya subjek berbentuk noun juga. Ya. Maka semua opsi yang bukan subjek gugur. Yang mana? Alpha gugur duluan. Kenapa? Karena di situ ada conjunction. Sementara di sini sudah jelas-jelas itu adalah apositif, bukan koma adjective clause. Dan koma apositif itu hanya berisi subjek doang, tidak butuh conjunction kayak who, whom dan yang lainnya. Bravo juga akan gugur. Kenapa? Karena lihat, is kita di sini hanya butuh subjek atau butuh noun aja. Kita nggak butuh kata kerja, sehingga bravo akan gugur tuh. Bagaimana dengan Charlie? Charlie juga gugur. Kenapa? Karena prolific itu adjektif, artisnya adalah sebuah noun. Harusnya itu n-nya diletakkan di depannya. A prolific artist, bukan n. Ya. Sehingga yang mana yang akan jadi jawaban? Jawabannya adalah si Charlie, si Delta nih. A prolific artist itu kata bendanya atau subjeknya. Siapa prolific artist ini? The Canadian composer Barbara Pertland gitu. Jadi kalau ditanya prolific artist ini siapa gitu, oh dia itu si Barbara gitu. Wrote, dia baru tuh menulis bla 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 kayak gitu ya. Aman ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang blur guys, itu berarti kena gini nih, karena dia autofocus kan. Jadi pas tanganku kayak gini, HP ini akan fokus pada tangan sehingga yang lain akan jadi blur. That's the reason why. Nomor 8. Kira-kira jawabannya apa ya? Apa nih jawabannya nomor 9? Blur, Pak. Blur sedikit. Iya. Ya, yang tadi ya, autofocus ya. HP ku ada autofocusnya, guys. Oke. Next one. Silahkan. Nomor 8 kira-kira jawabannya apa? Ini cuma sampai nomor 15 dan besok kita lanjut ke part B. Tapi tak salin semua kayak gini. Karena kalau nggak disalin itu tulisannya kekecilan gitu. Nah, kayak gini ya. Aman ya? Oke, nomor 8 kira-kira apa? Perhatikan di sini. Occur, ini bacanya bukan occur ya. Ini bacanya occur. Nah,
ini bacanya occur. Ini bacanya occur itu terjadi. Nah, setelah ini biasanya akan muncul sebuah preposisi atau enggak adverbial clause. Nah, maka kalau ada titik-titik di akhir kayak gini dan sudah dikasih clue kayak gini, maka teman-teman tinggal cari preposisi aja. Kalau nggak ada preposisi, dilihat di sini ini verb, terus di sini verb, ini juga conjunction, berarti dia akan diikuti adverbial clause. Nah, adverbial clause itu polanya conjunction dulu, baru subjek plus verbnya. Maka semua yang bukan opsi ini akan gugur. Yang mana? Yang pertama gugur adalah alpha. Kenapa? Karena dia tidak dimulai dengan conjunction dulu. Dan lagi pula which ini adalah conjunction miliknya adjective clause, bukan adverbial clause. Jadi dia gugur duluan. Yang kedua yang akan gugur adalah si Charlie. Kenapa? Perhatikan di sini. Kalau teman-teman langsung munculkan did di situ, maka itu konsekuensinya adalah akan ada double verb, dan double verb tidak dibolehkan di dalam soal atau di dalam TOEFL ataupun di dalam grammar. Itu yang akan membuat dia gugur. Bagaimana dengan dinosaurs roaming the area? Ini gugur juga. Kenapa? Kalau teman-teman langsung ketemukan kata occur dengan dinosaurs, ini merupakan noun ya, itu akan menjadi subjek, akan menjadikan dia objek. Sementara kata occur itu tidak pernah punya objek. That's the main reason why si delta ini gugur. Yang mana jawabannya? Yang bravo. Kenapa? Karena when ini adalah conjunction dari adverbial clause atau AVC, adverbial clause. Dinosaur sebagai subjek, room di sini adalah sebagai verbnya. Jadi aman banget tuh untuk milih si bravo. Tuh ya, aman ya. Oke. Next one, nomor 9. Kayaknya aku cocok nih kalau jadi sales. Lancar aku udah ngomong nih. Next one, nomor 9 nih. Ini soal aku baru dapat tadi terus tak copy terus udah go live gitu. Aku juga nggak tahu nih guys, bisa saja analisaku salah dan menghasilkan jawaban yang salah. Jadi teman-teman ketika ikut liveku, teman-teman itu wajib kritis. Kenapa? Karena 100% aku nggak pernah ngandalin kunci jawaban. Ini murni dari hasil pemikiranku dan dari analisaku. Sehingga ada potensi aku salah dalam itu ya. Jadi bisa saja salah. Jadi teman-teman itu harus skeptis, harus juga kritis. Next, nomor 9. Muhammad, kalem aja. Yes. Yes, sir. Ayo guys. Nomor 9 guys, apa guys? Ingat jangan baca soalnya guys. Nanti ini soal ini makin sulit kayaknya. Aku tadi coba baca-baca tapi gak tahu kunci jawabannya apa. Tapi aku cek tuh kayaknya agak sulit ya di belakangnya. Alpha. Kenapa ya alpha? Kenapa alpha? Oke, titik-titik berada di tengah. Oke. Ada kata kerjanya nggak soal ini? Ada. Mana? Ini loh. Projects itu adalah sebuah kata kerja. Subjeknya mana? A design. Oke. Bagaimana dengan in bas relief sculpture? Kalau ada kalimat diawali preposisi kayak gini, diakhiri dengan koma, maka ini semuanya dari sini ke sini, ini kita sebut dengan adverb of place. Ya, aman. Oke, selanjutnya berarti di sini kata kerjanya sudah ada nih. Butuh conjunction nggak? Enggak butuh. Kenapa? Conjunction hanya dibutuhkan dalam kalimat apabila ada dua verb, maka itu butuh conjunction. Sementara di soal ini tidak ada verb 2 gitu. Verbnya cuma 1 doang gitu. Maka kita tidak butuh conjunction. Maka semua yang conjunction gugur. Yang fix conjunction pertama because. Ini gugur. Kita nggak butuh yang namanya conjunction because. Yang kedua akan gugur adalah si Charlie. Kenapa? Karena that itu adalah conjunction. Konsekuensinya mendatangkan Bravo dan Charlie, teman-teman wajib menambah sebuah verb di belakangnya. Sementara di sini nggak ada satupun verb. Some koin itu berarti beberapa koin. Sisalah alpha dan delta. Sekarang pertanyaannya, kenapa si delta ini bisa gugur? Similarly some coin. Similarly itu artinya persis sama atau sama halnya dengan kayak gitu some coin. Nah, cuma di sini teman-teman yang paling tepat di sini adalah si alpha.
Pertanyaannya kenapa bisa alpha? Lihat di sini. From its background, di sini adalah prepositional phrase dan yang kita butuhkan adalah prepositional phrase juga. Yang mana? As. Bukankah as itu adalah conjunction? Yes, as itu bisa conjunction, tapi dia juga bisa preposisi. Artinya dia aman banget. As, on, as seperti atau mirip dan yang lainnya gitu ya. On some coin seperti di koin. Jadi kata-kata as ini akan membuat from its background itu setara dengan kata on some coin kayak gitu. Kalau similarly enggak setara, dia itu biasanya setelah similarly ini akan diikuti oleh subjek plus verb lagi. Sementara di sini enggak ada subjek dan verb kayak gitu guys ya. Next one, nomor 10. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Perhatikan nih di sini. Titik-titik berada di tengah. Oke, berarti di sini cek kata kerjanya. Oke, kata kerjanya sudah ada satu found dan yang kedua di sini ada had. Di sini juga sudah ada conjunction yaitu because. Berarti satu conjunction dua kata kerja, berarti dia sudah aman gitu. Enggak, project yang tadi itu kata kerja. Buktinya apa sih buktinya? Lihat. Nih buktinya tak hapus ya. Nah, lihat. Karena dia subjeknya, kalau misalnya ini satu kesatuan dengan project ya, E-nya kan tunggal, gak mungkin projectnya itu ditambahkan SIS juga tuh. Kalau misalnya sama-sama kata benda, harusnya design project, udah kayak gitu. Nah, karena projectnya ini sebagai kata kerja, subjeknya adalah design, makanya dia ditambahkan SIS. Kayak gitu ya. Next one. Nomor 10. Perhatikan di sini, karena di sini soalnya sudah pas atau sudah klop antara perbandingan conjunction dengan kata kerjanya, maka dia tidak butuh satupun kata kerja asli lainnya. Jadi yang kita butuhkan kata kerja palsu. Oke. Nah, maka semua opsi yang kata kerja asli akan gugur dan ternyata Alpha, Bravo, Charlie, Delta semuanya palsu, guys. Kecuali yang Bravo nih. Bravo itu asli, ya dia asli karena dia verb 3 diawali oleh be, dia asli. Makanya dia tidak akan terpilih duluan tuh. Oke. Kayak gitu ya. Yang kita butuhkan yang palsu nih. Oke, selanjutnya di sini perhatikan, di sini bla bla bla, setelah bla 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 muncul kata by. Previously itu kan adverb, dia boleh ada, boleh enggak. Jadi anggap aja itu tidak ada. Maka setelah titik-titik akan ketemu dengan by. Oke. Nah, kata kerja apa yang biasanya diikuti by? Jawabannya satu, kata kerja bentuk ketiga. Berarti di sini verb 3. Semua opsi yang bukan verb 3 gugur, yang mana? Alpha gugur, Charlie gugur, dan jawabannya si Delta. That's the point. Nah, pertanyaannya kenapa alpha bisa gugur? Alasannya seperti ini. To provide ini merupakan sebuah kata kerja yang masih aktif. Dan ketika kata kerja itu masih aktif, maka dia itu butuh yang namanya objek. Ada objek nggak setelah titik-titiknya? Oh, nggak ada. Adanya preposisi semua tuh. Ini preposisi, kalau yang ini adverb. Jadi dia butuh objek. Bagaimana dengan providing? Providing meskipun dia sudah menjadi verb palsu dan verb ing itu sebenarnya boleh udah masuk. Cuma masalahnya providing itu masih aktif. Kalau aktif dia butuh objek. Sama kasusnya kayak yang ini. Ada objeknya nggak? Nggak ada. Maka dia yang membuat salah. Nah dia yang membuat salah dan jawabannya adalah si Delta guys. Yang ini ya. Oke, nomor 10. Aman ya. Nomor 11. Nomor 11 kira-kira jawabannya apa? Nanti ini ada soal yang susah banget. Kalau teman-teman bisa soal itu dengan alasannya, bukan karena nebak ya. Kalau mungkin nebak ya maybe you can do it or maybe no gitu kan. Tapi kalau teman-teman tahu alasannya, maka teman-teman saya akui grammarnya oke banget dah. Bentar lagi. Tadi aku kayaknya lihat tuh. Itu oke banget dan materi itu jarang ditemukan. Oke, nomor 11 jawabannya apa? Let's go. Nomor 11. Kira-kira nomor 11 ini juga dia lumayan advance guys. Tapi nggak advance banget, tapi dia sudah masuk kategori advance. Kira-kira jawabannya mana? Delta. Oke. Very good. Ada lagi Delta juga. Oke. Alpha? Maybe yes, maybe Alpha. Alpha. Oke, kebanyakan jawab Alpha, Delta, Charlie. Kenapa Charlie? Kak Iramaya, why do you choose Charlie? Kira-kira kenapa tuh?
ini juga advance guys, jadi pastikan teman-teman itu juga tahu tuh alasannya apa. Nah makanya aku getolin tuh bilang bahwa kalau teman-teman mau ningkatin skor TOEFL, cari tutor. Itu bukan buat aku mempromosikan diri sendiri, tapi ini cara belajar TOEFL yang lebih cepat dapat banyak ilmu. Cari tutor siapapun itu, cari yang ketika bahas soal dia itu tidak hanya membahas kenapa Alfa ini benar, tapi dia juga membahas kenapa Bravo salah, Charlie salah, Delta salah. Dia itu bisa membuktikan kenapa Bravo, Charlie, Delta salah. Itu bisa dibuktikan. Ya. Dan Alfa kalau jelas Alfa misalnya jawabannya Alfa nih gitu kan. Dibuktikan. Biasa itu ada di kunci jawaban guys. Masalahnya yang salah ini harus dibuktikan. Buktikan dulu bahwa yang 3 ini salah agar 100% kebenaran milik si Alfa gitu guys. Ya, kalau teman-teman bisa belajar kayak gitu terus, nah cepet tuh ningkatnya. 550 itu cepet guys, cepet banget. Tuh ya. Oke. Kira-kira nomor 11 apa nih? Kira-kira. Gak ada lagi nih yang jawab nih. Oke. Jadi ini teman-teman untuk nomor 11 pertama lihat ada kata kerja enggak? Oh ada, decrease. Ini merupakan sebuah kata kerja. Nah karena kata kerja sudah ada berarti ini tidak membutuhkan kata kerja lagi selama tidak ada conjunction. Oke, fix. Terus karena dia tidak membutuhkan kata kerja asli lainnya, maka secara otomatis Alfa akan gugur. Kenapa? Hal ini dikarenakan nanti akan ada double verb. Ya, jadi dia akan gugur. Saya tahu di nomor 11 ini dia advance guys. Jadi wajar kalau misalnya teman-teman itu gak tahu atau salah jawab. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini teman-teman yang akan gugur adalah Bravo. Kenapa? Di sini teman-teman kalau teman-teman pasang and, maka konsekuensinya dia akan jadi paralel. Kalau paralel, kalau di belakangnya ada to make, maka di depannya wajib ada preposisi to juga. Ada nggak tuh di soal? Nggak ada. Maka dia nggak setara. Oke. Oke. Terus juga teman-teman lihat di sini kan kebanyakan nih jawab si Delta. Nah, Delta itu gugur. Mau tahu alasannya kenapa? Alasannya dikarenakan it make them. Ketika dia memang benar ini dalam kalau Delta ini adalah adjective clause. AC ya. Memang benar di dalam delta itu adalah adjective clause. Tapi ingat ketika teman-teman membuat sebuah adjective clause, konsekuensinya teman-teman pasti wajib menghilangkan subjek yang di sini karena which itu sudah menggantikan subjek atau teman-teman menggantikan objek yang di sini. Jadi dia salah satunya harus ngilang kalau adjective clause. Sementara dalam soal ini kalau kita paksakan delta, maka them-nya masih ada loh di sini. Jadi dia objek nanti dari kata make. Sehingga dia tidak memungkinkan untuk jadi adjective clause. Nah, maka kalau mau dipaksakan ke delta, it-nya harus dibuang tuh, which makes them more fragile. Itu baru tuh benar kalau it-nya dibuang. Oke. Nah, sekarang ini nih intinya nih. Kenapa si Charlie jadi jawaban? Teman-teman saya yakin walaupun kita mau taruhan, teman-teman itu gak akan tahu tuh alasannya. Kenapa si Charlie jadi jawaban? Kalau nebak, oke lah semua orang bisa nebak. Tapi kalau ditanya alasannya kenapa Charlie ini tidak, teman-teman tidak akan bisa menjawab. Sombong kali ini tutor meremehkan kita gitu. Enggak guys, ini bukan mau remehin. Ini buat manas-manasin teman-teman agar lebih termotivasi dan lebih tertantang lagi untuk belajar kayak gitu. Nah, ini sebenarnya guys, sebenarnya ada kayak gini. Di sini sebenarnya ada kata-kata and. Nah, di sini ada kata-kata and, ini parallel structure, and make gitu. And gini. Bukan and make. Ya, PCE kayaknya bukan and make. And thereby, ada thereby di sini. Thereby itu adverb ya, bukan conjunction. Thereby itu adverb. And thereby make, ya, and thereby make them more fragile. Koma ini nggak ada, fix ya. Ini koma ini nggak ada ya. Koma yang ada di sini ini nggak ada. Nah, hilang dulu nih kayak gini. Jadi aslinya kalimatnya kayak gini. With age, the mineral content of human bones decrease gitu. Decrease ya, fix. Decrease and thereby make them more fragile. Oke, fix. Nah, di dalam teori yang sangat-sangat advance, nanti teman-teman itu akan ketemu dengan yang namanya
reducing dalam parallel structure. Jadi dia reducing dalam parallel structure. Ya. Dengan cara apa? Dia itu dengan cara menghilangkan conjunction and dan kata kerjanya di sini diubah menjadi verb ing, jadi making. Oke, jadi hilangkan conjunction, kata kerjanya diubah menjadi ing. Terus untuk sebagai penanda bahwa dia itu adalah ada sebuah reducing di situ, teman-teman wajib tambahin koma, ya, tambahin koma di sini nih. Nah, ya, sebagai pengganti n-nya. Oke. Apakah itu gerund? Tidak, itu bukan gerund, itu adjective clause alias participle yang berfungsi sebagai adjective. Makanya saya bilang teman-teman itu gak bisa jawab ini dikarenakan ini soal advance. Nah, make paralel dengan decrease. Yes, make-nya paralel dengan si decrease. Makanya iya ya, kalau misalnya dia paralel, dia harusnya pakai SIS kayak gini. Tapi ketika dia di reducing, mau ada S-nya, mau nggak ada S-nya, dia akan hilang dan langsung digantikan menjadi ing. Kayak gitu. Nah, ilmu baru lagi yes. Kalau di sini teman-teman akan dapat ilmu baru karena saya itu tidak mungkin hanya membahas cuma di surface teorinya aja. Gak akan cuma bahas teori-teori yang ecek-ecek. Pasti itu akan dalam tuh sampai digali tuh. Kenapa? Karena saya itu belajar teori itu sampai ke akar-akarnya guys. Gitu. Mikir gitu loh. Kayak gitu. Makanya teman-teman saya bilang, teman-teman kalau tidak belajar grammar secara mendalam, tidak menggunakan akal sehatnya atau pikirannya, teman-teman tidak akan sampai ke teori ini. Karena ini selama saya belajar bahasa Inggris 30 tahun ini, karena saya udah 30-an ya, ini tidak pernah ada di buku guys. Ya ini gak ada di buku nih. Cari aja kalau teman-teman gak percaya, cari reducing, cari aja teman-teman kalau gak percaya, cari kalau ketemu reducing parallel structure. Coba aja cari, saya tantangin tuh. Oke, itu pasti teman-teman gak akan ketemu tuh. Ya. Oke, asik, makasih sudah sami-sami. Oke, ilmu baru. Oke, saya mau ikut kelas reguler. Kelas reguler baru buka tanggal insyaallah kayaknya tanggal 25 dan kelasnya akan mulai tanggal 5 kayaknya 5 Januari. 5 Januari, 5 apa nih? Mei, Juni, 5 Juni. Awal bulan lah ya. Oke. Gitu ya. Jadi nomor 11 ini jawabannya adalah si Charlie, thereby. Nah, mau ambil cara cepatnya gampang. Kalau teman-teman ketemu kata thereby, maka dia itu akan diikuti oleh verb ing di belakangnya. Thereby, therefore itu sama. Thereby, therefore dia akan diikuti oleh verb ing di belakangnya. Ringkasnya kayak gitu. Nah, paling tutor itu akan menjelaskan kayak gini. Teman-teman kalau ada thereby dan ada therefore, pasti dia diikuti verb ing di belakangnya. Dia tuh gak akan tantangin nih ya, buktikan kata-kataku. Dia gak akan pernah mungkin menjelaskan bahwa kenapa dia menjadi making tuh. Apa karena dia itu muncul setelah kata thereby atau therefore? Dia gak akan menjelaskan itu. Kenapa? Meskipun tutor itu jarang banget ketemu dengan teori kayak gini guys. Ya, jadi saya bilang beruntunglah kalian itu tahu teori ini dan kebetulan ada soal kayak gini karena jarang-jarang juga saya membahas soal tentang ini. Dan kalau teman-teman lagi live di sini dan lihat nih ada teori kayak gini, beruntunglah teman-teman karena itu teori yang jarang banget dibahas dan jarang orang tahu. Oke. Nomor 12. Sombong nih tutor, bodoh amat. Tapi memang kayak gitu guys. Serius nih kayak gitu. Thereby-nya gabung ya. Thereby-nya gabung. Jangan dipisah ya. There baru by. Beda itu. Thereby dan therefore itu satu kesatuan. Jangan dipindah. Jangan dipisah gitu ya. Oke, next one. Nomor 12 guys. Nah. Tadi materinya mengenai apa? Tadi yang atas itu materinya, yang ini ya. Ini paralel materinya adalah ini loh. Reducing parallel structure. Itu materinya. Nomor 12. Jadwal live-nya gak nentu, jadi bingung mau nonton. Pokoknya live-nya itu guys, kalau kemarin tuh jam 6 dan jam 9, itu 2 tuh, jadi jam 6 live, jam 9 live. Tapi kayaknya sibuk aku tuh, karena harus nyiapin soal kan buat kalian. Jadi insya Allah live-nya itu tiap jam 9 gitu ya. Bingung mau nonton, gak apa-apa teman-teman itu, gak nonton sekarang gak apa-apa. Teman-teman itu bisa cek di YouTube nih.
YouTube-nya di sini nih, nama YouTubeku dan YouTube-nya dan akun TikTokku itu sama, Izal Edward. Teman-teman cek aja di situ. Itu nanti akan ada pembahasan yang kemarin. Tak kasih tanggal tuh, misalnya live TikTok tanggal 25 2025 gitu. Teman-teman cek aja di situ ya. Ada private nggak, Miss? Miss tak getok nih makhluk hidup nih. Aku cowok bukan Miss. Oke, private masih full guys. Banyak pesanan anjay, kayak laku aja aku udah. Oke, kayak gitu ya. Nomor 12 nih. Ini Mas atau Mister? Mister, bukan Miss. Cowok guys, tanganku aja cowok gitu. Suaranya pun juga cowok. Aku cowok. Oh maaf Kak, saya baru tahu akunnya Kak. Oke, nomor 12 ya. Oke, nomor 12 kira-kira apa? Ini juga masuk kategori sulit tapi dia nggak advance. Udah kayaknya dia udah masuk advance nih kayaknya nomor 12 nih. Jadi coba aja nih. Ada join. That's alright. Sambal teri. Nama akun kalian itu aneh-aneh emang. Sambal teri lah. Apa penyu balon gitu. Apa teman-teman, kadang ada yang sampai nggak bisa dibaca tuh, jadi bingung aku pas baca komen teman-teman itu, ini makhluk namanya siapa gitu. Inversions, yes ya, ini inversion guys ya. Ini inversion, apa tanda-tanda inversi ini? Masuk teorinya, masuk ke kelas level 2 intermediate berarti. Nah, perhatikan, apabila ada sebuah negatif adverb atau adverb negatif, maka dia akan memicu yang namanya inversi dalam soal. Nah, apa itu inversi? Inversi itu adalah pola susunan terbalik. Gimana maksudnya? Gini, kalimat normal itu adalah subjek plus verb kan? Ini normal nih, ini normal. Nah, inversi verbnya dulu, baru tuh ketemu dengan subjek. Kayak gini, ini baru inversi tuh ya. Terus, maka ketika ada sebuah negatif adverb kayak gini muncul di awal kalimat, maka kalimat di situ akan berubah jadi inversi. Karena inversi, maka teman-teman langsung aja cari verb plus subjek. Yang manakah yang bukan verb subjek akan gugur. Jadi, semua opsi yang bukan verb dan subjek gugur. Harus dibalik nih. Yang mana? Yang pertama akan gugur adalah si delta. Kenapa? Realization of its full use extent ini adalah sebuah noun phrase, bukan subject verb, bukan verb subject. Oke. Terus selanjutnya di sini juga yang akan gugur adalah si bravo. Kenapa dia gugur? Karena di bravo dia menggunakan kata that. Kalau teman-teman tambahkan that berarti teman-teman nambah conjunction. Nambah conjunction berarti kata kerjanya harus 2 tuh, teman-teman ya. Harus 2 ya. Until di sini udah conjunction guys. Until itu juga udah masuk pada conjunction, dia semi conjunction. Jadi kalau teman-teman masih nambah that berarti conjunctionnya 2, kata kerjanya wajib 3. Ini kata kerja pertama di sini ya yang ketahuan. Yang kedua kita ngambil di opsi, berarti conjunctionnya hanya butuh 1, gak perlu nambah conjunction that lagi. Yang kedua yang akan gugur sama kasusnya kayak when di sini. When itu sama kayak that, kita tidak memerlukan conjunction tambahan di sini. Yang mana yang akan jadi jawaban? Langsung nih yang Charlie. Kenapa? Sesuai konsep, verb dulu baru subjek. Mana verbnya? Verbnya adalah was, terus subjeknya di sini adalah its full extent. Nah, baru tuh realize ini adalah satu kesatuan dengan was. Jadi ini dalam bentuk pasif guys. Nah, apakah semua verbnya harus diletakkan di depan? Enggak. Auxiliary-nya aja yang kita letakkan di depan, realize-nya di belakang. Jadi, di sini kalau kita ikuti aslinya kayak gini. Its full extent was realized bla 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 bla. Kayak gitu, guys, ya. Jadi itu teori nomor 12. 13. Yuk. Bubur sumsum. Kalian itu tujuan hidupnya apa sih guys? Ya, nama kalian itu loh. Aduh, bubur sumsum. Bubur sumsum. Kalian kenapa kalian nggak buat nama tukang ojek naik haji gitu? Bingung dari tadi banyak yang manggil Miss. Wah, mana ada yang tadi manggil Miss, kalian aja yang manggil Miss. Oke, nomor 13.
Yang gitu Kak, nanti enggak terima. Biarin lah, netizen itu guys tidak perlu ditanggapin semua, senyumin aja. Karena kalau kalian marah mereka itu makin menjadi-jadi itu ke kalian. Senyumin aja lah. Wah, di TikTok tuh aku sering dapat komen kayak gini. Apaan penjelasannya kelamaan, berbelit-belit. Aku cuma ketawa. Ya udah gitu. Aku bukan tukang jual es krim yang bisa membahagiakan semua orang gitu. Jadi biarin aja, lu gak terima ya udah lu nyingkir gitu. Senyumin aja lah, kalau makhluk-makhluk kayak gitu tuh senyumin aja, jangan dibawa ke hati biar gak ribet hidup kita tuh. 13. Yuk 13, kira-kira jadi apa nih jawabannya? Titik-titik ada di tengah ya, berarti di sini jawabannya apa? Berarti yang harus dicek duluan adalah kata kerjanya. Oke, yang pertama kata kerjanya di sini ada was. Oke, ada conjunction nggak di sini? Ada, yang mana? Who. Berarti verb keduanya adalah yang ini. Was, 1 conjunction, 2 kata kerja. Jadi sudah aman banget. Boleh nggak kita nambah kata kerja lagi? Secara teoritis ini teman-teman, kalau di sini kalimat, anggap garis ini adalah sebuah kalimat. Kalau teman-teman sudah punya verb, intinya teman-teman nggak perlu nambah verb lagi. Boleh nggak nambah verb? Kalau misalnya maksa nih, boleh. Teman-teman tambahin conjunction baru nambah verb lagi. Nah, pas ini udah kayak gini. Kalau teman-teman nanya lagi, boleh nggak nambah lagi? Boleh, tapi tambah lagi tuh conjunctionnya, baru verbnya di sini. Nah, oleh karena itu, karena ini kita sudah aman nih sampai sini, verb, conjunction verb sesuai dengan soal, maka harusnya kita tidak usah nambah kata kerja lagi tuh. Kalau mau nambah, tambah dengan conjunctionnya. Oke, nambah dengan conjunctionnya. Maka semua opsi yang tidak nambah dengan conjunctionnya akan gugur. Yang mana? Yang pertama akan gugur adalah bravo. Kenapa? Karena kalau ini diletakkan, ini bisa saja nanti dia berfungsi sebagai verb 2. Karena verb 2 dan verb 3 itu sama aja. Bedanya kalau misalnya dia dianggap verb 2, maka nanti di belakangnya nih California akan jadi objek, guys. Ya. Makanya bravo akan gugur duluan. Terus yang selanjutnya di sini yang akan gugur adalah reaching yang delta. Kenapa? Di sini memang bukan verb asli, tapi reach itu adalah kata kerja yang aktif sehingga dia butuh objek. Mana objeknya? Ini objek. Nah, tapi masalahnya California ini juga objek, jadi double objek nantinya. Makanya teman-teman cukup tanpa it itu sudah benar gitu. Explorer, reaching California, bla bla bla. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya, boleh nggak kita ambil alpha atau Charlie nih? Kalau misalnya kita ambil alpha nih, apa konsekuensinya? Nah, yang pertama, kalau teman-teman ambil alpha, that he reach gitu. Nah, kalau teman-teman ambil alpha, ini kan berarti adjective clause. Ingat kata saya, kalau teman-teman ngambil adjective clause, konsekuensinya entah subjeknya atau objeknya akan hilang. Sementara di sini he masih ada, objek California masih ada. Berarti ini salahnya karena dia masih punya objek. Kalau misalnya kita buang he-nya, the reach California, itu betul banget ya. Karena dia tidak terjadi, makanya dia gugur. Yang mana? Yang ini. Karena ini merupakan to infinitive, dan to infinitive itu merupakan sebuah verb palsu. Jadi jawabannya Charlie. Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? NC benar apa enggak? Charlie. Woi. Bener tuh, banyak yang bener Charlie tuh. Ingat apa Kak? Oke. Iya, kalau baca kolom komentarnya makhluk-makhluk itu kadang akun bodong gitu. Bikin kesel aja. Komennya tuh monohok. Ngeselin gitu, guys. Jadi abaikanlah netizen tuh. Anggap itu adalah setan gitu kan. Jadi dia gak nampak, akunnya juga bodong gitu, orangnya gak tahu di mana tuh. Setan kan itu namanya. Jadi ya gak usah tersinggung kalau ada setan ngomong. That bukan conjunction berarti ya saya. That itu conjunction. Jadi gini, that itu guys, that itu ada 3 tuh. That itu yang pertama dia itu bisa sebagai adjective. Contohnya that book. Atau dia bisa sebagai pronoun, misalnya that is bla bla bla, dia bisa sebagai pronoun. Yang ketiga dia bisa sebagai conjunction dalam adjective clause. Jadi hati-hati menyikapi kata-kata that itu ya.
Bang, akun bodong. Aku sudah belajar di seminar hukum. Hati-hati. Iya ya, gimana ini? Aku pernah tuh ngomong takut kena pasal aku. Apa-apa kan di sini dilaporin, guys. Kurang asem memang. Aduh, dianggap setan. Ya, gimana? Akunnya bodong. Nama orangnya nggak jelas, fotonya nggak ada, komen menohok nyakitin hati orang. Yang nyakitin hati orang itu siapa, guys? Satu, dia itu pasti orang jahat. Dua, kalau orang jahatnya nggak kelihatan, itu berarti setan. Udah tuh, lengkap tuh kriteria tuh. 14 nih. Nah, ini guys, ini nih kayaknya nih. Ah, ini nomor 14 nih. Ini teori yang sangat advance banget nih. Nomor 14 nih. Pak, apakah ada trik buat jawab soal bagian grammar dan vocab saat tes English score? Yang mana? Yang 4B ya? Yang 4B itu besok. Ada banget malah. Dari kemarin udah tak jelasin juga. Teman-teman coba cek di YouTube-nya Izal Edward di sini. Cek di situ, udah tak upload yang kemarin-kemarin, cari yang 4B ya. Nah, itu sudah ada trik-triknya cara menjawab kayak gitu. Ada kok. Jawabannya C. Kenapa C? Kenapa C? Atau alfa? Kenapa alfa gitu? Reaksi saya pasti sama, guys. Mau jawab apapun pasti tak reaksiin kayak gitu. Terima kasih, Kak. Sami. Gas. Aku nggak bilang yang nggak ada fotonya setan, guys. Yang akunnya bodong. Biasanya satu, dia itu komennya menohok dan menyakitkan. Yang kedua, biasanya namanya itu nggak jelas. Terus yang ketiga itu nggak ada foto-fotonya. Jadi kalau teman-teman nggak ada foto, tapi teman-teman dan namanya nggak jelas, tapi teman-teman nggak komen jelek-jelek gitu, dia nyakitin orang, berarti teman-teman belum termasuk setan. Belum ya. Ada tuh saya contohnya. Nanti kena ain kalau di agama, kalau di dunia hukum pakai akun bodong bisa dilacak. Aduh, yes itu. A, B, C, kalau enggak B ya C, kalau C ya D. Nih, siapa ini? Sun Gokong. Ini Sun Gokong versi cewek nih. Kalau enggak A, B, C, dan D. Benar semua lah, guys, kalau gitu. Nah, memang Sun Gokong, Anda betul. Gibah aja, Sir. Gibah. Ayo kita gibah. Oke, yuk nomor 14 nih. Gimana nih makhluk-makhluk nomor 14 malah ngegibah. Ikut Sun Gokong, Sir. Oke, yang pertama. Perhatikan ya. Tak buktikan bahwa semua jawabannya ini salah. Tak buktikan dulu. Habis itu baru tak pilih satu yang benar. Jadi secara teori biasa nih, bukan teori advance ya, teori standar lah ya. Teori standar ini semua soal akan salah tuh. Semua jawaban akan salah. Pertama, ada titik-titik di sini. Berarti di situ pasti nanti akan ada permasalahan dengan kata kerja ya. Misalnya kata kerjanya udah ada nih. Mana kata kerjanya adalah kata depik. Oke, itu sebuah kata kerja, dan di sini teman-teman berarti dia sudah punya verb asli, aman berarti ya. Terus di sini teman-teman cek, apabila ada sebuah kata kerja, ada sebuah kalimat berawalan verb 3 kayak gini, terus di belakang ada koma kayak gini, maka ini adalah hasil reducing dalam adverbial clause. Jadi asalnya di sini ada conjunction tuh, tapi udah di reducing, makanya conjunction inilah yang sebenarnya memicu koma gitu. Itu yang pertama. Itu masalah koma, bukan ke sini lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini nggak ada hubungannya ya yang ini. Nah, ini baru nih ada hubungannya. Kalau misalnya perhatikan, teman-teman di sini kan ada e. Setelah e itu wajib hukumnya adalah sebuah noun. Entah di sini ada adjektifnya dulu, itu nggak masalah. Yang penting endingnya dia wajib ada noun. Oke. Maka semua opsi yang bukan noun akan gugur. Oke. Yang bukan opsi noun akan gugur. Bravo, gugur duluan karena bear ini adalah adjektif, artinya telanjang atau tidak ada apa-apa. Ya, bear infinitif. Oke, yang pertama. Yang kedua lagi, ini kan ada of. Setelah of, semua opsi kan ada of-nya. Setelah of itu wajib sebuah noun juga. Ya, sebelum dan sesudah of wajib noun. Perhatikan. Bear yang ada di sini, yang bravo itu bear itu kan adjektif. Jadi dia tidak mungkin muncul sebelum of.
Oke, itu kenapa Bravo salah. Yang kedua yang akan salah adalah alfa. Kenapa? Karena setelah of itu wajib kata benda atau noun. Sehingga bear ini yang sebagai adjektif dia juga akan membuat opsi alfa salah. Oke, aman ya. Nah, kan di belakangnya saya nanti ada kata benda. Lihat, di sini sudah diakhiri dengan koma. Berarti kalimat berakhir. Artinya bear akan menjadi penutup tuh nanti. Itu akan gugur. Terus selanjutnya Charlie juga akan gugur. Kenapa? Karena bear of yang ada di sini, bear-nya adjektif dan harusnya sebelum of itu wajib kata benda. Oke, gugur ya. Delta sama kasusnya, dia juga akan gugur karena sebelum of itu wajib kata benda. Sementara bear itu adalah kata sifat. Artinya semua opsi ini gugur dengan menggunakan teori standar. Oke, kira-kira apa tuh jawabannya sekarang? Coba saya tanya. Oke. Ayo, kira-kira. Oke. Jawabannya ngawur, mana ada gak ada tuh jawabannya bear strange of, ada nggak bear strange of? Gak ada bear strange. Delta, kenapa delta guys? Ya memang benar di sini of scenery-nya benar, scenery itu noun, tapi yang di depan ini loh yang salah. Oke, kayak gitu. Bear bisa jadi adverb. Nah, karena dia bisa jadi adverb berarti dia juga salah. Kenapa? Sebelum of wajib kata benda guys. Enak disebutnya ya, enak aja disebutnya. Typo kali, mana ada sekelas penyelenggara TOEFL buat soal typo. Emang itu kita itu. Kita doang yang bisa typo, mereka enggak. Bear stage of scenery, nah itu baru bener. Bear stage of scenery itu baru bener guys. Suka-suka bang, buatlah. Suka-suka yang buat lah. Duh, bonus mana ada bonus, kalian itu kayak gini. Kalau udah gak tahu cara ngejawabnya terus kalian bilang bonus. Terus parahnya ketika bilang bonus itu kalian akan anggap bonus berarti dianggap benar. Ya kalau bonus berarti kalian itu dianggap salah. Oke, saya jelaskan dengan teori yang lebih advance. Kece sekali ini penjelasannya, kok bisa pakai teori yang advance. Nah, Oke, ini jawabannya. Ulang dikit bang, baru join. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube Izal Edward ya. Ini udah direkam, bentar lagi tak upload gitu. Oke, siapkan mental kalian. Ini teori advance-nya. Oke, yang pertama secara hukum itu susunannya adalah adjektif dulu plus noun. Nah, sehingga di sini bolehlah diikutin of. Nah, oke. Kayak gitu tuh secara teori sederhananya. Nah, cuma dalam situasi yang sangat formal dan di dalam teori penyusunan grammar yang secara puitis atau kita bisa sebut dengan art ya, dalam art atau seni, maka ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Pengecualiannya apabila ada kata benda dan di situ ada adjektifnya. Adjektifnya itu boleh diletakkan di belakang kata benda. Jadi noun dulu, baru tuh dengan muncul adjektif plus of. Nah, contohnya yang mana? Contohnya yang di soal ini. Ini jawabannya si Delta. Kenapa? Stage ini compatible dengan a stage, bener kan? Bear-nya ini harusnya ada di sini, tapi karena ini adalah Wilder Plate Sowen, ini kan menjelaskan tentang karya tapi bukan ilmiah, dia fiksi. Nah, karena dia fiksi berarti anutannya dia masuk ke art, artinya seni. Kalau seni itu rada bebas. Sehingga di sini a stage itu sudah benar, bear of scenery ini artinya kalau bear of itu artinya tanpa scenery, pemandangan. Jadi kalau digabung, written to be performed on a stage, bear of scenery, kalau dimaknakan ditulis untuk ditampilkan di atas sebuah stage atau panggung yang tanpa bear of scenery, tanpa pemandangan apapun. Ini teori yang sangat advance dan ini ada di level yang sangat formal. Ini juga sama kasusnya kayak yang tadi, ini jarang banget dijelaskan oleh tutor. Ya.
entah jarang entah nggak tahu tuh ya. Intinya ini adalah nama materi ini adalah positif adjective. Nah, cari aja tuh nanti positif adjective. Jadi ada adjective yang selalu muncul di belakang kata benda. Ya, contohnya kayak mana lagi? Contohnya kayak gini. A proud man of apa gitu. Nah, ini bisa kita pindah ke sini. Jadinya kayak gini, a man proud of car misalnya. A man cowok yang bangga terhadap mobilnya. Kayak gitu guys. Ini namanya positive adjective. Dan ini taruhan lah dengan saya. Kayaknya teman-teman gak akan menemukan tutor yang akan menjelaskan positif kayak gini. Taruhan dah, cobalah teman-teman cari seumur hidup teman-teman tuh. Kalau ketemu nanti bilang ke saya WA. So, aku udah nemu nih, so. Oh berarti dia orang hebat gitu. Karena dia berarti ilmu grammarnya dalam banget tuh. Kayak gitu. Nah, kenapa yang alfa itu gugur sekarang? Yang alfa gugur itu sederhana. Ini memang sudah oke nih. Tapi off-nya nih yang dengan berber itu tidak bisa muncul setelah preposisi kayak gini, kecuali di sini ada noun-nya nanti. Itu yang membuat dia gugur. Verb of stationery ini sebenarnya sudah benar, tapi di sini harus ada noun untuk melengkapi kata yang ada di soal ini loh. Ya, yang di sini harusnya ada noun dulu tuh. Di situ. Baru misalnya a car verb of stationery itu baru boleh. Oke. Bagaimana dengan scenery verb of stage gitu? Scenery pemandangan tanpa adanya panggung. Nah, ini sudah benar tapi aneh maknanya. Kebalik gitu loh guys. Jadi Bravo, Alpha dan Charlie gugur dan jawabannya adalah si Delta. Kayak gitu guys ya. Bisa gitu ya, bisa guys. Makanya tak bilang ini teori advance yang potensially tutor tuh nggak akan menjelaskan guys. Ya, dijelasin pun mereka tuh akan bingung tuh nanti. Oh, Mister ini merendahkan. Enggak. Ini memang kenyataannya. Teori advance itu jarang banget ada orang yang bisa ngejelasin, dan kalaupun ada, itu paling cuma dibilangin, oh iya karena itu memang dari sononya gitu. Ada memang yang kayak gitu, tapi it's not the answer guys. Grammar itu pasti punya alasan gitu. Nggak mungkin enggak tuh. Oke, yang nomor 15 yang mana nih kira-kira? Kalau ini gampang guys. Ini udah receh nih soal. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Oke, bla 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 bla, koma di sini effect which ini bukan koma adverb ya. Ini namanya koma kayak yang tadi tuh. Hasil paralel dari adjective clause kayak gitu. Kasih hasil reducing gitu. Nah, maka di sini yang pasti hilang di sini berarti di sini adalah sebuah subjek plus verb. Maka semua yang bukan subjek verb akan gugur. Yang pertama, delta akan gugur. Kenapa? Kalau misalnya kita kasih delta, maka di sini tidak ada kata kerja. Di sini kan ada conjunction nih. Maka kata kerjanya ini udah ketemu nih satu. Yang satunya lagi mana? Berarti kita butuh verb nih di sini nih. Butuh verb. Nah, kalau di sini butuh verb berarti subjeknya juga dibutuhin. Berarti yang hilang nomor 15 subjek dan verb. Oke, berarti Charlie akan gugur. Kenapa? Karena di Charlie itu bukan pola subjek dan verb. Bagaimana dengan kata si alpha? They are mini. Kok ada they are mini gitu? Ini cuma kecohan aja. Harusnya they are mini. Jawabannya bravo. Sampai sini ada pertanyaan guys? Nah, gitu ya. Nah,